cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY baik pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Part 2 teman-teman, yang pertama adalah crush guys, Krakatau Steel. Nah, crush di sini udah mulai mangkok juga tag gitu ya, udah mulai mau naik, semoga aja. Kan ini Krakatau Steel ini yang nyediain besi IKN teman-teman. Ini perusahaan besi ya, besi bajanya punya negara ya. Jadi kalau apa namanya, kayak bangun-bangun jalan segala macam ya, atau bangun-bangun infrastrukturnya milik masyarakat atau negara gitu yang ngerjain, itu ngambilnya di Krakatau Steel teman-teman. Jadi udah menarik untuk si crush. Tapi memang dia itu apa namanya, rugi ya, makanya sahamnya rontok. Nah, waktu itu dia di sini sempet triliunan sahamnya sampai ke 400, cuman dia rugi guys di sini, makanya dia turun gitu ya. Ini rugi untuk saat ini. Makanya kenapa apa namanya, perusahaan besi sekelas Krakatau Steel kok harganya hancur gitu. Emang dia rugi guys. Nah, tapi sepertinya udah mentok lah kalau di harga 130-an, 140 itu kayaknya udah mentok untuk si harga di crush nih guys. Nah, bagi teman ikut crush nih ya, bisa ambil bareng YP nih guys di 144, 145 untuk TP-nya maybe mungkin aja bisa kesini lagi guys ya. Nah, ke situ sekitar 150 sampai 155 lah untuk target dari Krakatau Steel. Oke, lanjut itu saham BBYB. Nah, kalau di part 1 tadi kita bahas saham agro, yang ini kita bahas BBYB teman-teman. Sama aja, agro dan BBYB itu sama. Kalau teman-teman lihat agro nih, agro BBYB itu sama guys chartnya lah. Tuh, hampir sama ya, hampir sama lah. Tuh bentuknya. Ya, pilih salah satu lah. Kalau teman-teman suka agro ya di agro, kalau suka BBYB di BBYB. Jangan usah ambil semua karena ya hampir sama, naik-naik bareng, turun-turun bareng kayak gitu guys ya. Ini volumenya malah naik untuk BBYB sih. Saya lebih suka BBYB kalau saya sih guys. Nah, kita lihat BBYB karena BBYB filenya lebih gede, lebih rame gitu guys. Saya lebih sukanya sih di BBYB walaupun dia rugi ya untuk BBYB guys. Tapi dia lebih rame gitu. Kalau buat day trade itu enak kalau yang rame guys. Kalau yang speed itu susah, agak susah. Kita ada di sini. Nah, ini barang CC masuk di sini teman-teman. CP dan KI masuk di 300 teman-teman. 304 nih guys. Nah, ini potensi besok ke sini. Jadi bagi teman mau ikut BBYB bisa ambil di 290, 292. Untuk TP-nya maybe di 304 sampai 312 maybe seperti itu guys. AVG-nya dari nih ya 312 yaitu target dari BBYB. Oke, lanjut itu saham dari PPRE teman-teman ya. PP Presisi. Nah, ini juga udah mulai bentuk mangkok. Nah, ini adalah anak usaha dari PTPP teman-teman ya. Ya, konstruksi juga lah, bau-bau konstruksi. Kalau ini fundamentalnya malah masih bagus ya. PER-nya cuma 10 kali, PBV-nya 0,26 guys. Walaupun ROE-nya nggak terlalu gede, tapi kalau kita lihat PER dan PBV ini murah guys untuk si PPRE. Dan dia masih untung kok. Di saat Waskita dan Wika rugi, dia untung guys.
Nah, di sini kita lihat, nah ini ada CP dan EP masuk di 87 di atas guys, pada sangkut ya untuk top bayarnya. Bentar nih. Kita lihat lebih lama lagi sebentar. Nah, ini ada vol gede di sini sih, bisa ngejar ke sini guys. Kalau ini harusnya sih PPR ya guys. Nah, ini kalau apalagi kalau misalnya nanti presidennya tetap Jokowi gitu ya. Nah, kalau kok presiden Jokowi maksudnya ya kalau Prabowo jadi kan presiden tetap Jokowi guys. Jadi nanti IKN tetap lanjut. Nah, IKN lanjut jadi perusahaan-perusahaan yang kayak bau-bau besi beton, konstruksi itu akan naik lagi guys nanti guys ya. Jadi nantikan saja. Nah, ini rata-rata juga nyangkutnya di atas 90 kok. Jadi aman untuk si PPR. Jadi bagi teman-teman PPR bisa ambil di 85 gitu ya. Untuk TP-nya maybe di ya 88 sampai 90 lagi lah untuk si PPR ya. Oke, lanjut itu saham yang terakhir yaitu saham dari ASI, teman-teman. Kita juga lemes nih, guys. Lemes puasa, teman-teman. Nah, kita lihat ASI ya, Astra International, teman-teman. Nah, ini ASI ini ada sesuatu yang unik hari ini, guys. Kita lihat asingnya. Boom, mantep, guys. Kemarin Jumat tuh sebenarnya retailnya tuh jualan. Nah, ini ya kayak PD, ini jualan banyak banget guys. NI ya, ini yang jualan. Yang nampung asing guys tuh. Jadi kemarin itu sebenarnya kok ASI ini kok nggak gerak-gerak gitu ya. Padahal file apa? Jadi kemarin tuh ASI itu ada yang ngisi bit di haki, ada ngisi bit di haki. Saya liatin kan kemarin hari Jumat tuh. Nah, ternyata yang ngehaki PD guys. Nah, PD tapi diambil asing. Nah, asingnya ngambil banget nih. NetB parah nih. Nah, ini nggak tahu nih PD ini punya barang berapa nih ya kan. Kalau misalnya besok PD ini udah nggak ada barang, sih kemungkinan besok bisa naik nih untuk si di Astra guys. Karena NetB parah nih untuk si Astra guys. Dan dia juga udah mendekati waktunya guys ya, udah menjelang waktunya untuk si Astra ini buat naik memang. Karena kalau kita lihat jadwal pembagian dividen ini kok sinyalnya error. Jadwal pembagian dividen untuk Astra ini memang sebentar lagi, teman-teman. Wah, ini lemot banget, guys. Apa entek pulsanya nih, guys, kayaknya, guys. Jadi pembagian dividen Astra ini memang udah istilahnya sebentar lagi, ya. Yaitu di awal Mei, tanggal 4 atau tanggal 3 Mei, di awal Mei pokoknya. Dan di April ini, ya, akhir Maret sampai pertengahan April tuh ngegas nih Astra kalau tahun lalu, teman-teman. Karena udah mulai berita rupsnya udah disebar gitu ya. Ini saya kira juga udah mulai naik untuk si Astra minggu ini atau minggu depan lah mulai naik si Astra. Jadi istilahnya bisa mulai dikoleksi, teman-teman. Targetnya ke berapa ya? Kalau saya sih ke 55 lah, 5.500 lah untuk targetnya. Oh ya, mungkin itu aja Mas Prim. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.